Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini khatib akan membahas tentang tema bahayanya cinta dunia. Saudara, orang yang terjangkit penyakit cinta dunia itu lebih berbahaya daripada orang yang terkena penyakit COVID-19. Kalau Anda terkena penyakit COVID-19, corona adalah bisa jadi Anda kejang-kejang atau mati rasa. Singkatnya Allah angkat Anda, Allah ajalnya tiba di saat itu. Tapi bisa jadi penyakit yang dideritakannya, rasa perih yang diderita dari penyakit itu, bisa jadi menjadi penghapus dosa dirinya. Dan Allah bisa masukkan ke surga ke dalamnya. Tapi kalau orang yang cinta dunia, Allah biarkan hidupnya, Allah lalaikan hidupnya, Allah telantarkan hidupnya. Hidupnya akan tertatih-tatih lelah. Allah hancurkan kehidupannya dan pekerjaannya dan perniagaannya Allah hancurkan. Bahkan orang yang terkena penyakit cinta dunia itu, saudara, dia tidak mengenal ras, suku, bahkan status sosial. Laki-lakikah Anda? Perempuankah Anda? Tukang panggulkah Anda? Boskah Anda? Pejabatkah Anda? Presidenkah Anda? Hatta sekalipun Anda ulama pun bisa terkena penyakit cinta dunia. Anda akan lihat banyak orang-orang yang berperilaku jelek. Ada tukang copet, ada perampok, ada penjegalan, ada orang yang menjual harga dirinya dan kehormatannya. Tidaklah kecuali karena mereka cinta dunia. Seorang hakim yang tidak berperilaku adil, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, tidaklah kecuali mereka cinta dunia, saudara. Pejabat pemimpin yang berperilaku zalim, rakus dengan kekuasaannya, tidaklah kecuali dia karena cinta dunia, saudara. Apa ada ulama yang cinta dunia, saudara? Ratusan tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan, badiru bi'amalikum fitanan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segeralah Anda berperilaku baik, kerjakan dengan kebaikan dan kebenaran, karena suatu saat nanti akan ada fitnah. Kaqatil lailil muslim, seperti terpotongnya malam yang begitu gelap. Apa itu, saudara? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Akan datang nanti orang, dia mengaku sebagai ulama, dia mengaku sebagai orang alim, dia mengaku sebagai orang soleh. Hari ini dia katakan benar, besok dia katakan salah. Hari ini dia kafir, besok dia menjadi mukmin. Hari ini dikatakan orang berkerumun tidak boleh, besok dikatakan berkerumun boleh. Hari ini dia katakan agama Islam adalah agama yang hak, besok dikatakan semua agama sama. Yusbihu mu'minan au yumsi kafiran. Pagi dia ngomong benar, sore dia ngomong salah, saudara. Kenapa itu terjadi? Yabi'udinahu, kata Rasulullah. Ini mereka menjual agamanya. Kenapa mereka menjual agamanya? Bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, orang ini cinta dunia. Kalau rakyatnya cinta dunia, orang kayanya cinta dunia, pejabatnya cinta dunia, ulamanya cinta dunia, maka rusak tatanan kehidupan manusia. Rusak tatanan lingkungannya, bahkan rusak tatanan negara tersebut, saudara. Saudara, jangan Anda katakan orang yang kaya itu tidak cinta dunia. Jangan heran jika Anda melihat orang kaya itu kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal, tidak mau menyantuni anak yatim. Itu ciri bahwa mereka adalah orang yang cinta dunia.
Saudara, Anda lihat para koruptor, saudara. Dia sudah kaya menjadi seorang bisnis. Dia pintar dan dia cerdas. Begitu dijadikan menteri, dia korupsi. Apa dia kata kaya? Apa mereka tidak kaya? Apa mereka tidak cerdas? Karena cinta dunianya melebihi daripada keimanannya, saudara. Bi'aradin minad dunya. Dan inilah kelompok orang yang cinta dunia. Yang kedua, saudara, orang yang cinta dunia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukurnya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmatnya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukupnya. Perhatikan, saudara. Baru kita punya motor. Motornya belum selesai bayar sudah pengen punya mobil. Mobil belum bayar sudah pengen punya rumah. Motor, rumah, mobil belum bayar sudah pengen punya toko. Man kanat hammuhu dunya farakallahu alaihi amruhu. Itulah jika di antara seseorang manusia itu hidupnya hanya untuk dunia, Allah akan hancurkan kehidupannya. Allah akan lelahkan kehidupannya. Siang hari dia sibuk bekerja. Siang hari dia sibuk berdagang. Malam hari dia sibuk ngurusin bengkelnya. Tidurnya tidak pernah nyenyak memikirkan bisnis dan usahanya. Karena Allah cabut rasa cukupnya. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Allah matikan mereka dalam memiliki hutang yang banyak, saudara. Hei saudara, saya kasih tahu sama Anda semua. Jika kita mati, kemudian kita wariskan kekayaan kita kepada anak-anak kita, anak-anak kita menikmati kekayaan kita yang dihisap diri kita yang mati, saudara. Maka renungkan segala persoalan hidup Anda. Jika selama ini Anda memikirkan dunia dan tidak mau menyelesaikan urusan Anda untuk akhirat Anda, hisap jauh lebih banyak daripada anak-anak kita yang menikmati kehidupan kekayaan kita, saudara. Lalu pertanyaannya buat diri kita, saudara. Apakah diri kita ini, adakah diri kita ini ciri-ciri termasuk orang yang cinta dunia? Ciri-ciri orang yang cinta dunia itu, saudara, dia mengamalkan selalu pekerjaannya untuk dunia, tapi dia juga mengerjakan ibadahnya untuk dunia. Ini orang yang cinta dunia, saudara. Dia duhanya ingin ragangannya laris. Dia tahajud agar hajatnya terlaksana. Dia infak, dia bersedekah agar makmur kehidupannya dan kekayaannya. Dia menyekolahkan anaknya ke pesantren, tujuannya agar anaknya menjadi orang terkenal, menjadi ustadz yang pamer-pamer, saudara. Dia berhaji agar pamornya semakin tinggi. Hati-hati. Orang inilah orang ciri-ciri orang yang cinta dunia. Kalau orang yang cinta, mata tolak ukurnya seseorang cinta dunia karena ibadah, saudara. Dia ibadah karena dunia, maka hati-hati, saudara. Jika selama ini Anda berpikir kekayaan yang Anda dapati karena ibadah Anda, jika toko yang perumahan-perumahan dan mobil-mobil yang Anda miliki karena ibadah Anda, saudara, nanti di yaumil kiamah Anda dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk neraka Anda berkata, "Ya Allah, mana ibadahku? Mana duhaku? Mana tahajudku? Mana sedekahku? Bukankah kami selama ini beribadah untuk Engkau?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau bohong. Bukankah tahajudmu agar engkau sukses sudah aku berikan di dunia? Bukankah duhamu kamu ingin agar lagangan engkau lancar sudah aku berikan di dunia? Maka di akhirat ini amalmu kosong sama sekali dan tempatmu di neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya terkadang diri kita, Pak, punya sahabat dagang sukses. Alhamdulillah ya kamu dagang. Dagang baru setahun saja sudah maju. Sudah punya toko, punya mobil, punya rumah.
hidup kamu berkah. Ada sahabatnya 5 tahun dagang, kamu dagang 5 tahun gak punya apa-apa. Jangan-jangan kamu tidak rajin ibadah, kamu kurang bersedekah. Hei, jika Anda selama ini punya prinsip bahwa kekayaan yang Anda miliki, kemuliaan dan kesuksesan dunia ini karena ibadah Anda perhatikan saudara. Orang-orang kafir di sana tidak puasa, orang kafir tidak zakat, orang kafir tidak sholat, tapi mereka lebih kaya dari kita. Hei, jika selama ini Anda mengatakan kekayaan Anda itu karena ibadah Anda, lalu Anda mengatakan orang yang tidak sukses, mereka tidak beribadah. Perhatikan saudara, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka penghafal Quran, mereka rajin tahajud, dia dekat dengan Rasulullah, tapi wa ba'duhum min masakin, mereka sebagian besar adalah orang-orang miskin saudara. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya mendapat 100 miliar, hatta sekalipun saya tidak sholat dan tidak sujud, sedikit pun tidak akan kurang apa yang Allah takdirkan dapat 100 miliar. Jika Allah mentakdirkan Anda dapat 100 juta, hatta Anda tahajud, Anda duha, tidak akan bisa lebih. Maka kembali saudara, ibadah luruskan. Bertaubatlah jika selama ini Anda beribadah karena dunia. Larang luruskan. Ibadah Anda adalah untuk dunia, untuk Allah Subhanahu wa taala yang akan kita patik nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua saudara, ciri daripada orang yang cinta dunia, mereka menghalalkan segala cara. Dia nggak peduli mana yang halal, dia nggak peduli mana yang haram. Dia nggak peduli dengan cara-cara curang mengurangi timbangannya. Dia nggak peduli itu mengurangi nomor yang 39 menjadi 37. Dia nggak peduli mengirim barang yang benar, yang bagus ditampur dengan yang reject. Wa ma'kuluhu haram, wa mathrabuhu haram, wal malbasuhu haram. Makannya haram, minumnya haram, bajunya didapat dengan cara haram. Jangan harap Allah terima doa kita dan sholat kita saudara. Jangan remehkan, karena ini ciri bahwa kita cinta dunia. Saudara, Nabi Yuna Adam dan Bunda Hawa itu diturunkan dari surga cuman karena makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma 1 garotan. Tidak nambah dan tidak banyak. Tapi diturunkan ke bumi dan dipisahkan, yang satu di Hindia, yang satu di Jeddah. Begitu dahsyatnya efek daripada jika kita selalu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan khutbah ini saudara. Yang lagi viral, ada seorang ustadz mengatakan, "Hei, jika Anda mencari dunia, Anda tak akan dapat. Sekalipun dapat, pastilah tak banyak. Sekalipun banyak, pastilah tidak puas. Karena Allah lalaikan, Allah tarik nikmat Anda. Karena banyak, Allah tarik nikmat itu tidak akan puas saudara. Berapa banyak orang tidak bisa makan di warteg, dia pengennya di restoran. Berapa banyak orang yang kaya, dia memiliki istri, dia bersenggama, tidak memiliki kenikmatan, ditarik sama Allah kenikmatannya, hingga dia memilih jalan-jalan yang dijajakan di jalan sana saudara. Tidak akan memiliki kenikmatan jika orang cinta dunia. Dan jika Anda mengejar akhirat, pastilah dapat. Dan sudah dapat, pastilah banyak. Dan kalau sudah banyak, pastilah puas. Dan jika sudah puas, abadi selamanya. Barakallahu li wa lakum.